It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Izin saya sambil mulai, kita sambil share screen dulu ya kawan-kawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Sudah keluarkah gambarnya dan soundnya? Sudah keluar Ustaz ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan-kawan, senang saya rasanya hari ini bisa dipertemukan lagi sama Allah di ruang online ini. Insya Allah di bulan Rajab ya. Mudah-mudahan menjadi bulan yang baru yang sebentar lagi kita akan ketemu sama Ramadan dan juga bertepatan di tahun 2025 gitu ya. Mana orang-orang tuh banyak yang katanya nyiapin resolusi segala macam ya. Nah, biasanya kawan-kawan pergeseran dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu ada sesuatu atau banyak kejadian bahkan yang kita rasakan. Banyak kejadian yang kita alami, yang kita lewati gitu ya. Dan dari semua kejadian itu mungkin banyak hal juga yang eh, rasanya mungkin tidak nyaman, rasanya mungkin tidak enak, dan mungkin juga meninggalkan luka. Nah, maka insya Allah hari ini kita akan membahas, mengupas tentang seni menerima dan melepaskan. Bismillah, semoga Allah menemani perjalanan kita hari ini, dan semoga Allah karuniakan pemahaman, dan juga semoga Allah titipin hati yang lembut, yang terbuka agar Allah titipkan ilmu dan hidayahnya kepada kita di malam hari ini. Baik, kawan-kawan, seni menerima dan memaafkan. Kenapa ya harus pakai seni segala gitu ya? Karena memang banyak orang yang kesulitan untuk menerima segala sesuatu yang harus dia terima dan juga banyak orang yang kesulitan untuk melepaskan apa-apa sesuatu yang harusnya dia lepaskan. Makanya kita butuh seni gimana sih caranya agar menerima itu sesuatu yang meskipun sulit tapi bisa kita lakukan dan bagaimana sesuatu yang apa melepaskan itu meskipun sulit itu juga bisa kita lakukan. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih dalam, saya mau tanya sama kawan-kawan, boleh dijawab di kolom chat. Kenapa kita perlu menerima? Apa yang perlu diterima? Apa-apa yang perlu kita terima? Kenapa perlu diterima, kawan-kawan? Segala sesuatu yang Allah kasih itu kenapa perlu diterima? Apakah kita boleh nggak sih punya hak nggak sih untuk menolak? Atau bisa nggak? Atau mungkin nggak kita menolak? Kenapa perlu menerima? Ya, karena itu adalah pemberian. Oke. Karena agar lebih tenang. Nggak semua yang kita inginkan. Oke. Agar bisa bersyukur. Karena itu yang Allah beri. Karena itu ketetapan Allah. Menerima sebagai rasa syukur. Oh, ini udah terjawab semua ya. Takdir Allah, Masya Allah itu straight to the point ya. Karena pemberian dari Allah. Ini sudah terjawab semua dan kayaknya udah tahu semua ya kawan-kawan. Karena sudah tahu semua berarti kita akhiri Zoom kita hari ini. Karena udah terjawab semua langsungnya dan sudah tahu semua jawabannya. Sebagai bentuk rasa syukur karena itu pemberian dari Allah. Tapi kan kadang rasanya yang Allah kasih itu nggak enak. Tapi kan kadang yang Allah kasih itu rasanya pahit. Tapi kan kadang yang Allah kasih itu membuat kita terluka. Tapi kan yang Allah kasih kadang membuat kita meneteskan air mata. Gimana tuh kawan-kawan coba? Kan kita semua tahu ya yang Allah kasih itu kita perlu terima katanya kan. Nah, gimana kalau ternyata yang Allah kasih itu sesuatu yang membuat kita sakit, sempit gitu ya. Bahkan berurai air mata, bahkan mungkin em, membuat kita terluka gitu ya. Membuat hati kita tuh patah. Hmm. Gimana kawan-kawan? Ya enggak? Kan yang Allah kasih itu tidak selalu enak ya. Yang Allah kasih itu kadang
membuat kita tersenyum, kadang juga membuat kita bersedih. Yang Allah kasih kadang membuat kita tertawa, kadang juga membuat menangis. Nah, kenapa kita perlu menerima? Ya enggak? Nah, karena yang terbaik menurut Allah katanya, oke, sebagai bentuk bagian dari keimanan. Oke. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Wah, ini udah keren-keren semua nih penontonnya. Sudah terjawab semua. Menerima karena harus diterima, enak ataupun enggak. Oke. Ketika kita enggak menerima sesuatu yang harusnya diterima, itu nyaman apa enggak? Enak apa enggak? Kawan-kawan ya. Biasanya ya terima enggak terima itu tetap terjadi ya enggak kawan-kawan. Semakin kita tolak, semakin kita lama nerimanya, semakin lama kita tersiksa sebetulnya. Ya enggak sih? Karena memang kejadian itu sudah Allah takdirkan harus terjadi dalam hidup kita. Jadi diterima atau tidak, ditolak ataupun eh, diterima, atau sekeras apapun kita menolak, maka kalau itu memang sudah diperuntukkan untuk kita, maka kan pasti nyampe ke kita. Betul nggak? Sehingga semakin berusaha kita menolak sesuatu yang Allah kasih, itu kita akan semakin capek. Nah, ternyata yang bikin capek itu karena kita nggak mau menerima sesuatu yang harusnya kita terima. Jadi kita kayak apa ya? Kayak buang-buang waktu, kayak kayak bikin capek sendiri karena ujung-ujungnya mau tidak mau, suka tidak suka, oh realita ini memang Allah takdirkan untuk kita. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, mengapa perlu menerima? Karena menolak pun akan semakin membuat menderita ya enggak dan enggak ada gunanya dan tidak mengubah kenyataan. Penolakan itu sama sekali tidak mengubah realitas. Penolakan itu sama sekali tidak membuat kita bisa memperbaiki masa lalu atau yang sudah terjadi. Nah, jadi kawan-kawan kita sudah mulai ini ya, sudah mulai ketemu titiknya kenapa kita perlu menerima. Oke, ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, mengapa perlu melepaskan dan apa yang perlu dilepaskan? Sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan, yang tidak diperlukan oleh diri kita, itu perlu dilepaskan. Misalnya Bapak Ibu, kawan-kawan semua pergi pakai motor, pakai helm kan? Kalau di jalan raya memang kita perlu pakai helm. Terus kita sudah sampai satu tujuan, sudah sampai rumah. Terus helmnya masih dipakai-pakai ketika nyampe rumah. Mau duduk, mau tidur, mau mandi, itu dipakai terus helmnya sampai besoknya. Kira-kira itu helm meskipun nggak berat, meskipun itu kecil, meskipun itu ringan, tapi kalau dipakai-pakai terus, dibawa-bawa terus, nggak dilepasin, kira-kira kita nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Kalau memang helm dipakai di jalan ya memang oke silahkan. Tapi kalau udah nyampe rumah ngapain pakai pakai helm? Berat-beratin. Nah seringkali kita tuh kayak gitu nggak sadar kawan-kawan. Yang seharusnya tuh tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh diri kita pakai terus, kita bawa-bawa terus kemana-mana. Semua beban, rasa marah, kecewa, sakit, benci, bahkan dendam, itu kita bawa-bawa terus. Nah, sehingga kenapa kita perlu melepaskan? Nah, jawabannya sama ya. Tadi ya, biar lapang, biar nggak sesak, karena biar nggak capek, terus ya biar kita bisa merasakan nyaman. Sehingga sesuatu yang tidak kita butuhkan, yang tidak kita perlukan, itu perlu dilepaskan. Nah, jangan sampai kebalik, mana yang diterima, mana yang dilepaskan. Gitu ya. Kita terima apa ya? Kita terima yang memang harus kita terima,
lalu kita terus lepaskan, jangan ditahan. Sesuatu yang tertahan itu akan menumpuk menjadi sampah dalam diri kita, menjadi sampah-sampah emosi. Maka segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, kita terima. Perasaan emosi negatifnya, rasa nggak nyamannya, itu kita lepaskan, gitu ya, kawan-kawan. Nah, eh, menerima itu apa sih? Jadi, menerima itu mengakui realitas, ya, tanpa perlawanan emosional. Jadi, ketika kita eh, melakukan sebuah penerimaan, artinya apa? Kenyataan yang Allah takdirkan di hadapan kita, ya memang itu sesuatu yang harus terjadi dengan izin Allah. Yang sesuatu yang memang harus kita lewati. Fase yang memang harus kita lalui. Dan segala sesuatu yang kita sudah lalui, yang sudah kita lewati, itu kan kita sebut dengan masa lalu ya kawan-kawan. Dan masa lalu inilah yang kita sebut dengan takdir. Nah, kadang yang bikin kita berat itu, yang bikin kita capek adalah karena kita belum mampu menerima masa lalu atau kita belum mampu menerima realita, menerima takdir dari Allah. Kalau kita menerima masa lalu, artinya kita menerima takdir dari Allah. Kalau kita menolak masa lalu, artinya kita menolak takdir dari Allah. Dan kalau kita marah sama masa lalu, artinya kita marah sama takdir Allah. Ya, kawan-kawan. Sehingga eh, kenapa di sini dikatakan tanpa perlawanan emosional? Karena biasanya kalau masih bergolak, kalau masih bergejolak, itu masih ada apa ya? Masih ada konflik batin dan itu artinya masih berproses ya, belum tuntas menerima. Dan kalaupun masih konflik, it's okay, nggak masalah karena itu sesuatu dinamika yang biasa di setiap orang alami gitu. Sehingga proses inilah yang perlu kita pelajari, proses yang perlu kita latih ya. Perlu kita latih di sini artinya apa? Sesuatu yang perlu sering kita coba. Yang namanya latihan bisa berhasil, bisa gagal. Ya, kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau gagal, kita coba lagi. Itu ya, kawan-kawan. Jadi latihan yang perlu dicoba beberapa kali, perlu di apa ya? Ya dicoba terus. Namanya latihan kan nggak sekali nyoba langsung berhasil. Mungkin gagal. Ya. Oke, selanjutnya nih, melepaskan itu ya. Tadi kita tentang menerima ya. Sekarang kita tentang melepaskan. Apa yang dimaksud dengan melepaskan itu membebaskan diri dari apa? Dari beban emosional, kenangan, atau situasi yang menyakitkan. Nah, selama ini yang bikin kita sesak adalah karena kita masih menggenggam beban emosi, masih menggenggam kenangan atau situasi yang menyakitkan. Ya, kawan-kawan. Oke, di sini ya saya geser. Jadi, eh, membuat kita itu semakin apa ya? Terus terbayang rasa sakitnya. Padahal kejadiannya itu hanya satu kali. Kejadiannya itu sudah terjadi, sudah terlewati. Tapi kenangannya, memorinya itu kita proyeksikan terus di pikiran kita hingga itu apa ya, damage-nya itu kayak terjadi berkali-kali. Lukanya itu menggoresnya itu berkali-kali. Padahal kejadian realnya hanya satu kali. Tapi kenangannya yang terus diulang, diulang, diulang di pikiran kita, akhirnya itulah yang membuat kita semakin sakit. Dan banyak orang yang justru kesulitan untuk melepaskan itu. Banyak orang yang kesulitan untuk melepaskan rasa sakit, untuk terus menyimpan emosi negatif, menyimpan kenangan masa lalu yang menyakitkan.
Nah, sehingga yang bikin capek adalah karena kita kemana-mana membawa beban ini terus-menerus. Ya, atau parahnya ketemunya hanya setahun sekali ketika Lebaran aja. Mohon maaf lahir dan batin, itu pun hanya lip sync aja ya, di mulut aja. Ketemu maaf lahir dan batin ya, iya. Apakah benar-benar kita memaafkan atau melepaskan rasa marah? Misalnya kan kita kalau Lebaran nih, bentar lagi Lebaran kan, kita maaf-maafan, dia minta maaf sama kita. Mohon maaf lahir dan batin ya, iya sama-sama ya, gitu. Apakah jangan-jangan kita di lisan aja nih ngomongnya? Jangan-jangan kita benar-benar belum memaafkan. Bisa jadi kita apa ya? Karena template aja gitu. Karena semua orang ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, tapi kita nggak sungguh-sungguh melepaskan beban emosi yang ada dalam diri kita atau kenangan-kenangan pahit yang sebetulnya itu yang menyakiti kita. Sebenarnya kan yang bikin sakit itu bukan kejadiannya, tapi bagaimana kita memaknai kejadian itu. Itulah yang jadi beban emosi. Ya enggak kawan-kawan. Sehingga dari setiap kejadian yang kita rasakan, yang kita alami itu eh, kita maknai atau kita namai sebagai sesuatu yang membuat kita sakit atau terluka. Nah, itulah yang perlu dilepaskan kawan-kawan. Ya, dan banyak orang yang kesulitan nih untuk melepaskan beban emosi ini. Jengkelnya, keselnya, bahkan padahal kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia pun yang melakukan kesalahannya itu mungkin udah lupa, udah nyakitin kita. Dia yang nyakitin kita itu, menurut kita nyakitin kita, dia mungkin udah lupa pernah ngomong apa ke kita yang bikin kita sesakit ini. Dia pun bahkan udah nggak ingat sudah pernah melakukan apa ke kita yang bikin kita semenderita ini. Dianya aja udah makan enak, tidur enak. Kitanya sendiri yang masih kebayang di sini nyut 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 gitu ya. Ingat kelakuan dia, ucapan dia, sehingga eh itu yang membuat kita terus-terusan menderita. Karena apa? Kita genggam terus beban emosinya. Ya, kawan-kawan. Karena banyak orang yang repot gitu ya dalam mengelola emosi negatif yang ada di dirinya gitu ya. Itu lumayan cukup bikin menderita gitu ya. Nah, sekarang kita cek segala sesuatu yang harus kita terima itu kan perlu kita terima ya. Kalau ditolak itu apa dampaknya? Adakah dampaknya kalau kita menolak gitu ya? Ternyata ada dampaknya loh sama fisik kita. Yang pertama ya dampak ke fisiknya itu bisa menyebabkan gangguan tidur, terus eh, kelelahan fisik, bahkan sampai juga bisa ke tekanan darah tinggi. Coba deh kawan-kawan, misalnya Anda mengalami suatu kejadian yang melelahkan, yang menyakitkan. Contohnya apa? Sesuatu misalnya apa realitas yang Anda hadapi saat ini. Ya, misal tiba-tiba misalnya pasangan Anda hmm, berkata kalimat yang mungkin kurang enak didengar. Biasanya kalau bagi perempuan itu kan kalau sudah wah kok dihianati mah berat banget ya. Yang ringan-ringan aja dulu lah. Misalnya kalimatnya kasar gitu ya. Itu kan kadang kepikiran semalaman ya nggak kok dia ngomong gitu sih. Dia dia sadar nggak sih kalimatnya itu nyakitin saya. Terus kita mikir kok dia bisa ya ngomong kayak gitu. Terus kita mikirin semalaman kok kenapa dia tega melakukan itu, dibohongi kah, dikecewakan atau hal-hal lain lah yang buat Anda terluka misalnya. Beliau yang sedang marah gitu ya, yang emosinya lagi tinggi, orang yang lagi marah itu kan ucapannya itu tidak disadari ya nggak? Kalimatnya, kadang perbuatannya pun seringkali tidak disadari. Makanya orang yang sedang marah itu kan di luar kesadaran. Bicaranya ngelantur kemana-mana, kadang nggak nyambung dengan masalah sesungguhnya. Akhirnya keluarlah caci maki kan. Karena beliau tuh ketika marah tuh ucapannya tidak disadari,
Maka setelah beliau marah, itu biasanya nggak inget tadi habis ngomong apa. Karena kenapa? Di luar kesadaran dia. Nah, repotnya di saat beliau sudah marah-marah gitu ya. Dan beliau pun lupa dengan apa yang beliau ucapkan ketika marah. Kita nih yang dimarahin tadi itu biasanya nempel gitu kan. eh di pikiran kita tuh kayak yang nancep banget kalimat-kalimatnya, tatapan matanya, segala macamnya tuh melekat kuat dalam ingatan. Akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur, ya nggak. Sedangkan dia yang udah nyakitin kita, makannya enak, tidurnya enak, bahkan sampai ngorok. Bahkan mungkin beliau nggak sadar udah nyakitin kita sebegitunya ya. Karena apa? Nggak ingat tadi udah nyakitin kita. Karena apa? Di luar kesadaran. Nah, makanya kawan-kawan sesuatu yang memang Allah hadirkan dalam hidup kita, yang memang realitasnya sudah ada terjadi dalam hidup kita, kita menolak pun karena capek. Apa kalimat-kalimat penolakannya? Kenapa dia begitu kepadaku? Nah, itu kan kalimat penolakan. Ya nggak? Kalimat orang-orang yang belum menerima realitas. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Kan yang bikin sakit hati itu sebetulnya bukan perbuatannya, bukan ucapannya, tapi merasa belum terima kenapa saya diperlakukan seperti itu. Nah, itu kan contoh-contoh kalimat-kalimat penolakan, kawan-kawan. Dan ini berdampak ya pada kesehatan fisik. Akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur. Akhirnya karena kurang tidurnya, muncullah kelelahan kronis. Gimana kelelahan kronis itu? Siangnya beraktivitas, ngurus anak, capek, terus malamnya kurang tidur. Begitu terus seharian dan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan jadi habit. Akhirnya kelelahannya itu udah kayak mendarah daging gitu loh. Jadi capeknya itu udah nggak dirasa. Nah, ini kan juga bahaya ya, kawan-kawan. Nah, tekanan darah tinggi juga nih. Hati-hati. Nah, kenapa? Marahnya itu kan bikin, ke kepala naik ya, sakit kepala, Masya Allah. Jadi, ya, luar biasa nih. Kemudian, dampak lain pada kesehatan mental. Ternyata, kalau kita menolak sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita, punya resiko peningkatan depresi dan kecemasan, menimbulkan perasaan terjebak atau stagnan. Nah, ini ya kawan-kawan, eh, resiko depresi ini juga akan sangat kerasa di saat kita sulit menerima sesuatu yang sedang Allah takdirkan untuk kita. Kalau di level emosi itu kawan-kawan ya, kawan-kawan mungkin yang sudah pernah belajar tentang level emosi, itu level yang paling rendah emosi seseorang itu udah sampai ke depresi kawan-kawan. Kan level emosi itu kayak tangga ya, dari tinggi sampai ke rendah gitu. Nah, level paling bawah itu kalau sudah depresi, nggak ada jalan keluar lain, nggak ada solusi lain kayaknya bagi orang-orang depresi selain hanya mengakhiri hidup. Pokoknya pengen ngilang aja di dunia ini. Tring gitu. Kawan-kawan pernah nggak ada di level rasanya ketika masalah datang bertubi-tubi, kok kayaknya semua datang beruntun banget sih, yang ini belum beres, ini udah datang lagi. Yang dua belum kelar, udah ada aja muncul berikutnya. Udah nggak sanggup ya Allah, nggak kuat, pengen ngilang aja tiba-tiba dari muka bumi ini. Ada nggak kawan-kawan ya? Pernah. Oke. Dan di Jepang tuh lagi ada tren baru katanya ya, bahwa jadi seseorang itu dia pindah ke satu daerah yang belum pernah dia datangi, ganti identitas. Jadi orang baru, bener-bener jadi kayak terlahir kembali dengan identitas yang baru, memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalunya. Nah, itu kan salah satu juga bentuk penolakan sebetulnya ya enggak? Karena kenapa? Ini nggak rekaman asli. Kenapa ini nggak apa ya? Bukan sebagai satu bentuk penerimaan karena dia tidak berani menghadapi realitas hidup yang sedang dijalani di masa sekarang saat ini. Makanya orang-orang Jepang itu punya tren baru bahwa mereka cari
tempat lain dengan identitas baru, memulai hidup baru. Sehingga semuanya yang masa lalu itu dilupakan begitu saja ditutup. Nah, ini kan sebetulnya produk-produk denial ya. Semakin kita menolak, itu semakin memunculkan masalah-masalah baru sebetulnya. Sesuatu yang harusnya kita hadapi itu kita lari dari situ. Makanya di Jepang itu terkenal ada budaya harakiri itu kan karena bukan berarti orang Jepang tuh nggak pinter, 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 Masya Allah ya. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin kekosongan ruang jiwa yang mereka tidak miliki sehingga itulah jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi. Menimbulkan perasaan terjebak atau stagnan, ngerasa aduh nggak tahu harus gimana lagi. Kayak akhirnya jadi sering ambil jalan pintas, terus nggak mau pusing. Karena kenapa? Karena pengen cepat-cepat ada solusinya. Kayak mentok gitu, nggak ketemu sama jalan harus gimana. Nah, kemudian dampak pada hubungan juga ya, memicu konflik karena emosi yang tertahan, menghambat kemampuan untuk membangun hubungan sehat. Jadi hubungan kita dengan siapapun, ya baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, rekan kerja, dengan sahabat atau siapapun, itu membuat kita saling menahan emosi. Emosi itu kan sesuatu yang perlu dialirkan. Ibarat aliran sungai, kawan-kawan pernah lihat bendungan kan ya? Jadi kalau air air itu ditahan di beberapa waktu gitu ya, kalau melebihi batas gitu kan bisa banjir. Yang kedua, kalau ditahan, ketika dilepaskan itu kan airnya gimana? Deras sekali ya nggak? Itu saya pernah lihat waktu itu di Bogor pas lagi main ya ke bendungan Katulampa, ketika dibuka tuh apa pembatasnya, itu airnya tuh langsung ngeri banget ya, Masya Allah. Segitunya langsung burst dibuka. Nah, kebayang kalau emosi kita yang tertahan selama ini, ya, yang namanya tertahan kan sekalinya dibuka itu uh, bikin satu gelombang yang luar biasa. Dan ini membahayakan. Akhirnya muncul apa? Perilaku-perilaku sumbu pendek. Muncul perilaku-perilaku reaktif. Yang kalau kita mau sadari, sebetulnya ya, kenapa kita kalau ditanya itu gampang ngegas. Kalau ditanya itu gampang nyolot. Nah, kalau kita di saat, misalnya anak nanya sesuatu, kita jawabnya ngegas gitu, nah itu udah pertanda tuh. Udah terlalu banyak emosi yang tertahan. Kita kalau udah ditanya sama orang, jawabannya nggak santai, nggak slow, itu sudah ciri-ciri banyak emosi negatif yang tertahan. Orang lain nanyanya biasa, standar gitu. Tapi kita jawabnya apa gitu. Udah ciri itu. Kalau kita bicaranya sering nada tinggi, sering apa ya, kerasa lah di sini ya, urat-urat sampai naik, nah itu udah artinya emosi negatifnya itu lagi numpuk tuh di dalam diri kita. Sampah-sampah emosinya itu perlu dilepaskan. Karena apa? Tertahan, ya. Nah, kemudian nih, kenapa sih kita harus menerima? Apa manfaatnya? Kan kita kalau nggak tahu manfaatnya apa, kita akan sulit ya kawan-kawan untuk menerima. Makanya yang membuat kita sulit menerima salah satunya karena kita belum tahu manfaatnya. Kalau kita udah tahu manfaatnya, biasanya kita akan lebih 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 punya effort, lebih sanggup, lebih bisa untuk menerima. Nah, pertama meningkatkan kedamaian batin. Nah, coba selama ini sudahkah kita merasakan kedamaian batin? Kedamaian batin dalam apapun, apapun, dalam bersama ibu hati kah, dalam pekerjaan kah, dalam hubungan persahabatan kah? Sudahkah kita merasakan kedamaian itu? Atau rasanya di dunia ini semuanya nyebelin?
Kayaknya nggak ada tempat yang benar-benar bisa nenangin. Di ruang, udah di tempat kerja pusing, bosnya nggak bener, di rumah orang tua nggak nyaman, pasangan nggak enak, anak-anak nggak nurut. Rasanya, kalau kata orang Sunda tuh rungsing. Jadi boro-boro bisa tenang gitu ya, menikmati hidup. Bisa jadi sebenarnya bukan mereka semua yang nyebelin, bukan mereka yang ngeselin, tapi sangat mungkin bahwa batin kita lah yang tidak damai. Batin kita lah yang nggak tenang. Karena kenapa? Kalau batin kita nggak enak, nggak nyaman, itu ngelihat sekitar itu juga akan nggak nyaman. Lihat deh, kalau batin kita lagi nggak enak, ngelihat di sekitar tuh rasanya juga nggak enak. Kalau batin kita lagi nggak tenang, lihat anak lari-lari, berantem itu rasanya bikin, uh, pengen tak cubit satu-satu gitu. Ya nggak kan kawan? Lihat anak-anak berisik, lari-lari, kalau batin kita nggak tenang itu bikin naik darah ya nggak sih? Coba deh. Kalau batin kita nggak enak, rasanya yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita itu rasanya akan ngeselin, akan nyebelin. Dan sebenarnya bukan mereka yang ngeselin, yang nyebelin, tapi kondisi batin kita yang lagi nggak stabil. Makanya ngelihat anak lari-lari, teriak-teriak, berantem dikit aja rasanya pengen. Tapi kalau hati kita lagi lapang, lagi enak, lagi tenang, damai gitu ya. Lihat anak-anak lari itu, Masya Allah, anak-anak sehat-sehat. Rasanya penuh syukur gitu lihat anak-anak main lari-lari gitu kan. Rasanya tuh penuh penuh syukur gitu. Kalau hati kitanya lagi jernih, lagi clear, ngelihat kejadian apapun tuh kayaknya rasanya bisa melihat dengan baik aja semua kejadian itu. Dan lebih mudah untuk menerima, ya nggak? Jadi sebetulnya bukan kejadiannya, bukan peristiwanya yang enak nggak enak. Karena kan semua peristiwa, semua kejadian yang menimpa hidup kita itu semuanya netral. Nggak ada yang namanya kejadian positif, nggak ada yang namanya kejadian negatif. Semuanya netral. Itu menjadi sesuatu yang positif atau negatif tergantung bagaimana kita melabelinya, memaknainya. Emosi juga sama, sebetulnya nggak ada yang namanya emosi positif, nggak ada emosi negatif. Itu cuman kita menamakannya aja. Kita menggolongkan itu sebagai emosi positif sebagai sesuatu yang kita suka. Kita menamainya sebagai emosi negatif sebagai sesuatu yang rasanya nggak kita suka. Padahal semua emosi itu sebetulnya netral sama. Emosi itu muncul karena sinyal, tanda, ngasih tahu sama kita ada apa. Gitu kawan-kawan. Sehingga ketika kita menerima semua kejadian yang Allah takdirkan itu semakin meningkatkan kedamaian batin dalam diri kita. Jadi sangat-sangat apa namanya ya, sangat kita rasakan manfaatnya. Manfaat menerima itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kedamaian batin diri kita. Ya, kemudian yang kedua, apa sih manfaat penerimaan itu? Membantu melihat masalah secara objektif. Nah, ini nih yang bikin sesak, yang bikin sempit karena kita nggak bisa melihat masalah itu sebagai sesuatu yang objektif, sebagai sesuatu yang memang itu masalah dalam hidup kita. Kalau kita belum menerima suatu kejadian, biasanya yang bekerja itu subjektif, ya nggak kawan-kawan? Subjektif itu kita, ya tergantung sudut pandang kita, tidak memaknai sesuatu memang seapa adanya dia. Tapi bagaimana kita menamainya, bagaimana kita menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang memang kita, apa adanya gitu, objek itu. Yang namanya subjektif kan setiap orang beda-beda.
Penilaiannya beda-beda. Nah, kalau sudah sifatnya subjektif itu akan melelahkan. Karena apa? Kita akan terus berpikir di sini, membuat penilaian-penilaian, membuat gambaran-gambaran, dan membuat drama di pikiran kita sendiri. Dia beginilah, dia begitulah. Jangan-jangan dia udah nggak sayang aku lagi. Jangan-jangan dia udah nggak mau gini. Nah, itu kan subjektif ya nggak? Itu sesuatu yang kita buat, kita opinikan. Dan opini itu tidak sama dengan fakta. Pikiran itu tidak sama dengan realita. Yang bikin kita capek adalah kita menganggap opini kita adalah sebagai suatu realita. Betul nggak kawan-kawan? Kita menganggap nih apa yang ada di pikiran kita, penilaian kita secara subjektif, itu adalah sebuah realita. Padahal belum tentu. Dan makanya kenapa banyak orang yang terluka, yang menderita, padahal dia tidak benar-benar mengalami suatu penderitaan. Dan yang bikin capek itu sebetulnya realita atau opini. Dan banyak orang yang kelelahan karena dia tergerus sama opininya sendiri. Dia tuh kayak menciptakan apa ya? Ya menciptakan skenario sendiri, cerita sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Dan bahkan yang lebih kejamnya lagi, kita seringkali menyakiti diri kita dengan pikiran kita sendiri. Nah ini kan, capek banget kawan-kawan. Banyak orang tersakiti karena opini yang dia bangun sendiri. Misalnya, suami ketika kita bilang, I love you sayang, dia nggak bilang I love you too. Itu tuh, aduh jangan-jangan. Udah mikirnya tuh udah auto template. Jangan-jangan dia ada yang lain. Jangan-jangan dia lupa. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan terus. Subjektif, berisik di pikiran kita ya. Akhirnya opini kita anggap itu sebagai suatu realita. Ketika ketemu suami kita udah jutek beneran karena kita menganggap suami udah nggak sayang lagi. Karena apa? Karena dia nggak bilang I love you too. Duh, akhirnya suaminya bingung kan. Aduh, ini istri kenapa lagi tiba-tiba cuek kan? Namanya laki-laki, kadang nggak ngerti apa salahnya ya nggak. Apalagi kita sebagai perempuan susah bilang salahnya di mana, gengsi buat bilang. Wah, itu jadi rumit lagi. Dan masalah yang sebenarnya kan nggak separah itu sebetulnya. Dan masalahnya itu kadang memang hal sepele, hal kecil. Dan kita jadikan masalah itu karena apa kita bangun masalahnya di dalam pikiran kita. Sehingga sesuatu yang benar-benar masalah yang sebenarnya itu nggak nggak kegali, malah bermunculan masalah-masalah lain yang sifatnya subjektif gitu kawan-kawan. Nah, kemudian nih, terus kita harus gimana dong ya? Iya Bun, saya tahu harus menerima. Terus gimana langkah-langkahnya? Yang pertama nih kawan-kawan, langkah-langkah penerimaan tuh ya, ini seninya. Namanya seni kan kita perlu apa ya, dinamis, perlu apa ya, apa namanya, perlu ya perlu fleksibel. Nah, yang pertama langkahnya untuk penerimaan ini menghadapi emosi dengan kesadaran penuh. Ini penting nih. Emosi apapun perlu kita sadari dengan penuh, kesadaran penuh. Baik emosi yang kita sebut emosi positif atau emosi yang kita sebut dengan emosi yang menyenangkan ya enggak? Atau emosi negatif yang kita sebut dengan emosi yang nggak enak itu ya. Yang sedih, yang jengkel, yang marah. Nah, kenapa perlu disadari emosi ini? Karena emosi ini memang sesuatu yang apa namanya? Sebentar. Sesuatu yang perlu kita sadari sepenuhnya. Karena banyak orang yang orang yang apa namanya? Terganggu kehidupannya karena
dia tidak menyadari emosi apa yang sedang dihadapi. Banyak orang yang menderita karena ia kerepotan dengan gulungan emosi yang dia hadapi. Makanya emosi apapun yang sedang kita rasakan itu perlu kita sadari penuh. Saya lagi seneng, sadarin. Oh ya, saya lagi seneng nih. Saya lagi sedih, sadarin juga. Kenapa perlu disadari? Karena kalau kita menyadari sepenuhnya, seutuhnya tentang perasaan ini, emosi ini, kita akan bisa lebih aware dengan apa? Dengan respon yang akan kita berikan. Begitupun ketika lagi marah, kita perlu menyadari kita lagi marah. Kenapa nggak perlu disadari gitu ya? Karena banyak orang yang menyesali ucapannya, banyak orang yang menyesali perbuatannya yang ia lakukan ketika sedang marah. Banyak orang yang menyesali ucapannya, perilakunya yang ia lakukan, yang dia ucapkan ketika sedang marah. Betul nggak? Ucapan orang tua sama anaknya. Ketika emosi, marah gitu ya. Biasanya ucapannya tuh keluar yang nyakitin-nyakitin ya nggak sih? Yang kita buat anak tuh ngerasa bersalah banget, menderita banget dengan ucapan kita. Misalnya anak udah bikin salah. Udah kamu nanti jangan liatin muka depan muka saya. Nanti nyampe rumah pulang pergi sana. Ya Allah. Itu sakit banget anak denger kayak gitu. Ketika kita marah banget gitu ya sama anak. Udah nggak usah ngeliatin muka depan muka saya. Wih, itu tancep tuh di pikiran anak. Ketika kita sudah reda amarahnya, saya yakin 100% orang itu nyesel udah ngomong gitu sama anaknya. Gimana kalau setelah itu dia anaknya nggak menampakkan diri lagi benar-benar selamanya sama orang tuanya? Apa nggak nyesal tuh seumur hidup? Makanya kenapa ketika emosi apapun itu perlu kita sadarin. Jadi bukan berarti nggak boleh marah, boleh kok kita marah, tapi sadarin kalau kita lagi marah. Bukan berarti kita nggak boleh sedih, boleh sedih, tapi sadarin ketika kita lagi sedih. Karena kenapa? Kita akan bisa lebih aware, bisa akan lebih mengelola apa yang kita lakukan kalau kita menyadari emosi apa yang sedang kita rasakan. Makanya kalau lagi marah itu jangan mengambil keputusan apapun, karena keputusannya akan yakin pasti akan disesali tuh kalau keputusan diambil dalam keadaan marah. Dan katanya kalau lagi bahagia gitu kan, jangan berjanji katanya. Karena biasanya orang yang lagi bahagia itu janjinya meyakinkan, seolah-olah yakin bisa memenuhi, sehingga dia berani berjanji hal-hal yang yang besar gitu. Padahal belum tentu dia bisa memenuhi gitu. Sehingga emosi apapun yang sedang hadir itu perlu kita sadari sepenuhnya, seutuhnya. Agar lebih apa? Agar kita lebih bisa menerima. Menerima apa? Menerima apa yang sedang terjadi. Yang memang apa yang perlu kita lewati. Menerima fase-fase yang memang Allah hadirkan untuk kita. Apapun ceritanya, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya. Ini penting, kawan-kawan. Ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penerimaannya apa? Menghindari penyangkalan atau menyalahkan. Nah, ini biasanya nih eh, mental korban, playing victim. Biasanya suka nyari kambing hitam. Itu kan salah satu bentuk penyangkalan ya, denial. Nyari orang yang bisa buat disalahin, menjadi sebab kejadian ini. Nah, semakin kita nyari kambing hitam, nyari pihak yang bisa disalahin, itu kita akan semakin sulit tuh dari penerimaan, semakin berat hidupnya. Orang-orang yang bermental playing victim kayak gini. Dan biasanya orang-orang dengan playing victim ini justru sebenarnya jangan-jangan dia adalah pelaku, tapi dia berakting seolah-olah dia adalah korban, gitu kawan-kawan. Nah, orang kayak gini tuh capek dari semua kejadian nyalahin orang terus.
dan menganggap dirinya nggak pernah salah. Wah, ini mengerikan. Akan sangat melelahkan. Karena apa? Kita terus menyangkal, ya, menyalahkan peristiwa, menyalahkan orang lain. Kemudian salah satu hal sederhana, langkah yang bisa kita lakukan adalah berlatih rasa syukur terhadap hal-hal kecil. Nah, ini kawan-kawan bisa kita latih eh, dari hal-hal sederhana. Apapun yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang Allah kasih sama kita. Dan biasanya kita selama ini terlatih bersyukur itu kalau yang Allah kasih itu rasanya enak, ya enggak? Biasanya kita mudah bersyukur kalau dapat uang. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki nomplok. Alhamdulillah ya Allah, THR cair. Alhamdulillah ya Allah, gaji akhirnya turun juga. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya bonus keluar. Atau misalnya kita bersyukur seputar jabatan misalnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya naik jabatan. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya eh, ya naik sesuatu yang mungkin lebih enak dari sebelumnya. Dan biasanya kita lebih mudah bersyukur sama hal-hal yang rasanya enak, yang rasanya manis. Bener nggak kawan-kawan? Tadi kan di awal kita sudah yakin ya, sudah menjawab semua kan, sesuatu dari Allah itu kan yang terbaik katanya kan. Tadi kita di awal udah sepakat ya. Nah, tapi kenapa kita masih kesulitan bersyukur untuk berterima kasih sama Allah atas segala sesuatu yang mungkin rasanya nggak enak. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita coba kupas pelan-pelan ya. Perlu kita cerna pelan-pelan nih dibahas ini karena jangan sampai kita apa ya keselak ya kunyahnya pelan-pelan makanya. Maka penting bagi kita untuk yes bersyukur di setiap keadaan. Karena di awal kita sudah yakin apapun yang Allah kasih, baik enak nggak enak, itu pasti yang terbaik untuk kita kan? Percaya nggak? Saya tanya deh kawan-kawan. Yang Allah kasih sama kita tuh apakah A selalu yang terbaik ataukah B kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak? Menurut kawan-kawan jawabannya A atau B? Ya, percaya selalu terbaik. Ya nggak kawan-kawan? Jawabannya pasti selalu yang terbaik. Kalau kita yakin, kalau kita percaya bahwa yang Allah kasih itu pasti yang terbaik, maka sejatinya ketika dikasih rasa yang pahit pun sudah semestinya kita bersyukur ya enggak? Nah, hal-hal kecil inilah yang perlu kita coba latih. Mungkin kita belum tahu nih ya Allah, kenapa ya takdirku begitu pahit? Kenapa ya ini terjadi kayak gini nggak enak banget ya Allah? Saya berharapnya A, tapi kok Allah kasihnya B ya? Syukurnya lupa tuh. Padahal kita yakin kejadian B yang Allah kasih ini itu pasti yang terbaik. Ya, faktanya malah sering protes ya enggak? Lebih banyak komplainnya dibanding syukurnya. Padahal kita di awal sudah yakin saat sudah lantang bilang yang Allah kasih pasti yang terbaik. Nah, maka hal-hal yang membuat kita mudah menerima apapun ceritanya hidup kita. Saya nggak tahu kawan-kawan diujinya dalam bidang apa. Saya nggak tahu kawan-kawan cobaannya tuh di bagian mana. Tiap kita, kayak apakah suaranya putus-putus? Cek, cek, cek. Aman, aman. Atau suaranya putus-putus? Aman ya, Alhamdulillah. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi yang bikin kita sempit, sulit menerima adalah kita belum terlatih, belum terbiasa mensyukuri hal-hal yang rasanya pahit.
di lidah kita. Nah, ini satu PR ya kawan-kawan. Kita bisa mulai latih deh ya, mulai hari ini. Ketika ada hal pahit, hal nggak enak, coba praktekin syukur aja dulu. Meskipun kita nggak tahu ya Allah ada kebaikan apa dari kejadian ini. Meskipun kita belum paham kenapa ya Allah takdirkan saya begini. Kenapa sih saya hidup kok mentok terus begini? Kenapa ya kok kayaknya nggak dikasih jalan keluar terus? Alih-alih menanyakan kenapa, coba kita mulai, ya Allah, saya memang mungkin belum mengerti apa maksudmu ya Allah. Tapi hamba yakin ini yang terbaik untuk. Jadi apa ya, yang bikin kita lapang itu sebetulnya bukan karena dapat yang manis-manis terus. Tapi di saat kita dapat yang lagi pahit sekalipun, itu kita bisa merasakan kelapangan. Kawan kan coba deh, di saat biasanya habis kayak gini praktek nih ya kawan-kawan ya. Ada hal yang bikin gak enak nih setelah ini misalnya ya. Daripada marah-marah sama orangnya, daripada protes sama Allah, ya Allah kenapa hidupku begini? Kenapa kok rasanya gak ada jalan keluar? Coba deh mulai. Ya Allah, hamba memang belum ngerti apa maksudmu ya Allah. Tapi hamba yakin ini yang terbaik darimu ya Allah. Maka hamba syukur aja dulu meskipun gak ngerti. Karena ini yakin yang terbaik darimu. Bedain rasanya dibanding dengan kita, kenapa ya Allah kok belum gini gini gini? Kenapa ya? Kok harus ditimpa masalah ini berkali-kali? Kenapa ya kok harus masalahnya berulang? Kenapa ya kok harus begini-begini? Itu rasanya akan beda kawan-kawan. Kawan-kawan boleh praktekin, kawan-kawan boleh coba gitu ya, rasakan perbedaannya. Jadi sama hal-hal kecil, hal-hal sederhana, bahkan hal yang pahit sekalipun, kita coba latih bersyukur. Meskipun kita nggak tahu maksud Allah itu apa, itu akan lebih mudah membuat kita bisa menerima kejadian pahit yang sedang kita hadapi. Atau mungkin kejadian pahit yang sudah lama kita belum terima nih, belum masuk di akal kenapa saya diperlakukan seperti itu. Ya. Kemudian kawan-kawan ya, tadi langkah-langkah menerima sekarang, kenapa emosi negatif ini perlu kita lepaskan? Sekali lagi, kenapa orang biar mudah melepaskan, lebih bisa melepaskan, kita perlu tahu dulu manfaatnya. Biar apa? Biar semakin semangat untuk melepaskan sesuatu yang memang nggak kita butuhkan. Ya. Yang pertama, kenapa nggak keluar? Merasa lebih ringan, ringan secara emosional. Jadi eh, yang bikin badan kita itu capek nggak beres-beres. Atau mungkin kawan-kawan yang ngerasain di pundaknya lagi pegel, ada yang udah dipijit, udah di salon, udah dimasas, tapi di bahunya, di pundaknya, di lehernya itu masanya masih berat gitu ya. Apakah itu sesuatu yang beban yang tidak terlihat? Dan sebetulnya kawan-kawan, pegal di pundak itu hanya apa ya, sakit imajiner kawan-kawan. Kenapa? Kita udah kelebihan beban emosional. Dan kelebihannya itu dititipkan di tubuh kita. Kadang ada yang dititipkannya di bahu, ada yang dititipkannya di kepala, jadi sakit kepala. Kadang yang dititipkan di perut, jadi sakit yang di perut. Bisa masalah asam lambung dan sebagainya. Ya, jadi ya betul ketika bangun tidur itu rasanya nggak seger. Padahal tidur udah banyak, waktu tidur udah cukup, bahkan lebih mungkin ya. Tapi kok rasanya bangun tidur itu badan capek, badan lelah, berat. Karena apa? Beban emosionalnya masih ditahan. Sehingga ketika kita melepaskan, itu kita akan merasa lebih ringan, kawan-kawan. Kawan-kawan, saya mau tanya, kapan tidurnya itu yang deep sleep gitu, yang nyenyak, yang mau tidurnya itu gampang, terus tidurnya tuh nyenyak banget, nggak ada mimpi, terus terbangun itu
hati lapang, badan seger. Kapan terakhir kali bangun tidur yang kayak gitu? Apakah tadi pagi atau kapan ya terakhir kali ya? Atau nggak inget kapan terakhir kali bangun tidur kayak gitu? Kalau memang nggak inget kapan terakhir kali bangunnya, ya nggak inget. Bunda Jaba itu, Bunda Uli, Pekanbaru, Masya Allah. Alhamdulillah tadi pagi. Alhamdulillah nggak sulit. Tadi pagi bangun masih ada mimpi. Oke, habis sholat tahajud. Ya, banyak juga yang nggak inget ya. Berarti kalau ada yang, kalau kawan-kawan ngerasa nggak inget kapan terakhir kali tidur yang nyenyak kayak gitu, bisa jadi itu beban emosinya masih tertahan. Masih ada hal yang belum kita lepaskan. Bun, saya kayaknya baru bisa tidurnya kalau nanti kalau anak-anak udah besar, Bun. Misalnya sekarang masih balita ya, masih capek banget ngejar-ngejar nyuapin, ngejar-ngejar ganti pampers. Apalagi yang baru berjalan, belajar jalan itu kan kita ngejar-ngejar banget ya. Nanti kayaknya kalau saya baru bisa tidurnya kalau anak-anak udah remaja, Bun. Kalau masih sekarang udah capek banget nih badan rempong. Yakin apakah ketika anak remaja kita nggak capek dan nggak anak-anak nggak ada masalah? Kalau dulu capek fisik, pas anak udah remaja tuh ya capek batin ya nggak? Karena kenapa anak remaja itu kan kalau dinasehatin ada aja jawabannya. Pinter ngeles gitu. Bun, saya baru bisa tidurnya kalau anak-anak udah dewasa. Apa iya ketika anak dewasa nggak ada masalah? Kalau dulu capek batin, sekarang capek pikiran. Mikirin anak, udah lulus sekolah, belum kuliah, udah kuliah, belum dapat kerja, udah kerja mapan, duit banyak, belum ketemu jodoh. Jadi itu ya kawan-kawan. Kemudian kalau syaratnya itu syarat meringankan emosi kita itu dari orang lain, kalau syarat meringankan emosi itu faktornya eksternal dari luar diri kita, maka kita akan capek kawan-kawan. Kalau syarat hidup tenang itu dari faktor luar, maka kapan kita bisa hidup tenang? Belum tentu faktor X itu ngikutin maunya kita, ya kawan-kawan. Jadi lepaskan emosi negatifnya, ya. Marahnya, kecewanya, sedihnya, lukanya. Ya. Kemudian membuka ruang pertumbuhan baru. Jadi ketika sesuatu dilepaskan, itu ada ruang kosong yang siap kita isi lagi. Kalau ruangannya udah penuh, kita nggak bisa ngisi apa-apa. Kita nggak akan bertumbuh. Kita nggak akan punya kesempatan untuk mm, menumbuhkan sisi lain dalam diri kita. Kita tidak menemukan ruang untuk belajar. Dan sebenarnya kawan-kawan yang namanya belajar itu kan seumur hidup ya. Bukan hanya anak-anak saja yang belajar, bukan hanya orang tua saja yang belajar. Tapi semua orang itu perlu belajar. Sampai kapan? Seumur hidupnya. Maka dengan melepaskan satu ruang emosi negatif dalam diri kita, itu di dalam diri kita akan ada ruang baru untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh. Karena ada orang yang misalnya nih ada masalah, ada badai dalam hidupnya. Ada orang ketika ditimpa badai itu dia tumbang, dia ambruk, dia runtuh, dia hancur. Ada juga orang yang setelah badai itu dia tetap eh, stabil. Ada orang yang setelah badai itu dia semakin kokoh. Kita mau jadi yang mana? Karena kita nggak bisa memilih-milih ya Allah badainya nggak mau yang kayak gitu ah. Kita nggak bisa milih ujian. Kita nggak bisa milih apa request takdir dari Allah. Ya Allah saya pengen ujiannya ini aja dalam hidup nggak bisa. Kita nggak bisa memilih badai dalam hidup kita.
Yang bisa kita lakukan apa? Mengokohkan diri kita. Maka kita perlu membuka ruang-ruang yang baru untuk terus belajar, untuk terus eh, menumbuhkan apa ya, akar-akar baru yang membuat kita semakin kokoh, ya kawan-kawan. Sehingga dari badai itu, dari ujian itu, kita semakin belajar, semakin kuat, kawan-kawan. Ya. Nah, langkah-langkah untuk melepaskan ya. Gimana sih caranya buat melepaskan? Yang pertama, mengenali apa yang perlu dilepaskan. Apakah itu emosinya, apakah orangnya, atau situasinya, atau apa? Karena memang ada kalanya gitu kita perlu perlu apa ya, mengenali medan, mengenali kondisi. Yang pertama perlu dikenali ya emosi kita. Karena banyak orang yang sumbu pendek, banyak orang yang apa namanya potong kompas gitu ya, mencari solusi agar dia cepat nyaman, cepat enak lagi, cepat cepat em, ada di kondisi yang dia inginkan. Maka seringkali manusia itu diterabas tuh emosinya. Kalau manusia sudah tidak diberikan kesempatan untuk merasakan, maka dia sudah tidak lagi menjadi manusia. Dia sudah menjadi robot. Karena robot kan nggak punya perasaan ya, nggak punya emosi. Robot itu dicubit, dipukul nggak akan sakit. Beda dengan manusia. Manusia itu dibentak sakit, dimarahin sakit, dicaci ya terluka. Nah ini kawan-kawan ya, perlu dikenali. Kemudian bisa berlatih teknik relaksasi. Misalnya banyak hal ya yang hal sederhana gitu, yang paling simple, manajemen pengelolaan emosi secara umum itu kita tarik nafas, hembuskan nafas. Itu udah relaksasi paling paling populer. Dan ini bisa kawan-kawan praktekkan ya. Fokus pada masa kini daripada terjebak di masa lalu. Nah, ini yang bikin kita sakit, yang bikin kita sulit lepas adalah karena pikiran kita ada di masa lalu. Misalnya Anda pernah tadi apa? Disakiti pasangan, pernah dikhianati misalnya ya. Kejadiannya itu misalnya 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Padahal kejadian itu sudah menjadi masa lalu kan? Ya nggak? 3 tahun lalu itu sudah menjadi masa lalu. Bahkan 3 detik yang lalu aja itu sudah menjadi masa lalu, betul nggak? Jangankan 3 tahun, 3 detik yang lalu aja itu sudah menjadi masa lalu. Dan tidak ada orang yang bisa kembali ke masa lalu. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa kembali ke masa lalu, betul nggak? Ada yang punya mesin waktu nggak di sini kawan-kawan? Yang bisa kembali ke masa lalu? Nggak ada ya. Orang yang sulit melepaskan adalah orang yang fokusnya tidak di masa kini, tapi di masa lalu. Dia puter terus memori menyakitkan di masa lalu, di 3 tahun yang lalu, di 2 tahun yang lalu. Akhirnya apa? Kejadiannya cuma satu kali, sudah terlewati. Tapi diproyeksikan terus besar, dinyalakan terus gambarnya, memorinya, diingatkan terus pada kejadian masa lalu. Akhirnya sulit melepaskan. Karena kenapa? Rasa sakitnya terus dihadirkan. Rasa sakitnya terus dimunculkan. Padahal itu sudah pernah terjadi. Maka kawan-kawan fokus pada saat ini adalah hal yang penting, hal yang perlu kita latih dan kita biasakan bahwa kita ya hidup ini di masa kini, bukan di masa lalu. Masa lalu itu terjadi ya sudah terjadi dengan izin Allah. Dan itulah yang kita sebut dengan takdir Allah ya enggak? Kan tadi kita udah sepakat, takdir Allah itu kadang manis, kadang pahit. Takdir Allah itu kadang bikin kita senyum, kadang bikin kita nangis. Ya sudah, karena kita sadar apa yang Allah kasih itu yang terbaik, maka ya sudah yang terjadi ya sudah. Fokus kita pada saat ini. Nah, maka kita biarkan pergi apa yang tidak dapat diubah atau dikendalikan. Selama ini yang bikin kita capek adalah
kita menggenggam sesuatu, menahan sesuatu yang tidak dapat kita ubah atau yang tidak dapat kita kendalikan. Suami itu ada di dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Orang tua di dalam atau di luar. Anak di dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Tetangga di dalam atau di luar kendali kita. Netizen di dalam atau di luar kendali kita. Ya enggak? Planet Mars, Pluto, Merkurius, Venus di dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Ya, tiupan angin di Gunung Everest itu di dalam atau di luar kendali kita. Debit air di Sungai Kapuas itu ada di dalam atau di luar kendali kita. Itu semuanya di luar kendali kita ya nggak kan kawan? Kita akan capek kalau pengen ngatur planet Mars sekarang hari ini muternya beda arah. Kita akan capek kalau pengen ngatur sekarang debit air Sungai Kapuas itu berbalik arah dari hilir ke hulu misalnya. Jadi bukan hilirisasi ya, huluisasi. Kita akan capek kalau pengen ngatur misalnya ya apa-apa yang bukan kendali kita. Nah, ingat ya kawan-kawan, kita bukan avatar penguasa elemen air, tanah, air, dan api. Nah, itu yang bikin kita capek, kawan-kawan. Maka lepaskan apa-apa yang di luar kendali kita. Kita berserah diri dari apa-apa yang memang tidak bisa kita ubah. Capek, kawan-kawan, ketika hati kita kekeh, harusnya kamu tuh begini. Nah, itu udah mulai capek tuh. Sama suami, sama anak, sama orang tua. Harusnya kamu tuh jadi suami tuh gini, Mas. Nah, itu udah capek tuh. Karena kenapa suami itu luar kendali kita. Jadi ya sudah lepaskan planet Mars mau muternya kemana ya udah ada yang ngatur. Kenapa saya contohin ke planet? Karena memang kita sejauh itu nggak bisa mengendalikan apapun. Ya udah cari yang dekat. Oke, kita bisa nggak ngatur ginjal kita, usus kita, empedu kita. Bisa kita ngatur nggak? Darah kita putar balik misalnya arahnya kan nggak bisa. Ya nggak kawan-kawan? Bahkan untuk di dalam diri kita pun banyak yang nggak bisa kita atur, banyak yang nggak bisa kita ubah. Apalagi di luar diri kita. Ternyata kita memang selemah itu kawan-kawan. Kita nggak bisa mengatur sesuatu yang memang di luar kendali kita. Maka agar hati kita ringan, lepas, lapang, maka biarkan apa-apa yang tidak bisa kita ubah, apa-apa yang memang tidak bisa kita kendalikan. Capek kawan-kawan. Termasuk pasangan, termasuk anak-anak. Ketika mereka susah dinasehati, mungkin ya anak-anak juga di luar kendali kita. Lepaskan marahnya, lepaskan kecewanya, lepaskan sakitnya. Ya, intinya gini deh, jangan mengendalikan apa-apa yang memang tidak bisa kita kendalikan. Ya, ya ikhtiarnya harus tetap jalan. Ikhtiar mah tetap jalan, tapi soal hasil itu perlu kita pure serahkan sepenuhnya lepaskan. Karena ikhtiar itu ada di dalam kendali kita, tapi hasil itu ada ranahnya di luar kendali kita. Ya nggak kawan-kawan? Maka perlu kita sadari mana yang ada di dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Untuk apa-apa yang tidak bisa kita ubah, untuk apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan, maka lepaskan. Agar apa? Agar kita ringan, kawan-kawan. Dan satu hal, kita tidak akan dihisab atas apa-apa yang di luar kendali kita. Kita hanya akan dihisab atas apa-apa yang ada di dalam kendali kita. Kita nggak akan dihisab atas kenapa suamimu mengkhianatimu. Enggak, itu akan jadi hisab dia.
dengan Tuhannya. Ya enggak? Yang akan dihisab adalah bagaimana kita memperlakukan beliau, eh, berkata kepada beliau. Jadi fokuskan saja kepada apa yang dapat kita ubah. Fokuskan saja pada apa-apa yang menjadi hisab kita. Karena soal hasil itu mutlak di luar kendali kita, kawan-kawan. Ya, maka kalau kita fokusnya lebih dikerucutkan lagi, ini akan meringankan kita banget nih. Kenapa kita melepaskan beban sesuatu yang tidak perlu kita bawa. Mengubah orang lain itu bukan bukan kuasanya kita. Tugas kita hanya mengikhtiarkan, mensyiarkan, memperingati, menyampaikan. Masalah dia berubah atau tidak, itu di luar kendali kita. Ya, kawan-kawan. Ini saya yakin kalau kita sudah fokusnya benar sama apa-apa yang di dalam kendali kita aja, ini akan sangat meringankan kita banget. Coba deh, sesuatu yang nggak akan dihisab terhadap diri kita, lepasin semuanya udah, apapun. Kalau kita nggak akan dihisab sama itu, udah lepaskan. Ini akan sangat membantu kita untuk meringankan beban-beban emosi kita, ya. Dan eh, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tuh tahu kita sanggupnya segimana, Allah tuh tahu kita mampunya segimana. Ah, Bunda Ambar mah enak ngomong doang. Bunda nggak ngerasain sih jadi aku. Coba rasain jadi aku. Gini, gini, gini. Ya karena Allah tahu saya nggak mampu kalau dikasih ujian seperti kawan-kawan. Makanya Allah nggak kasih ujian itu sama saya. Karena kalau Allah kasih ujian itu sama saya mungkin oleng, Bun. Allah tahu ujian itu untuk Bunda karena Allah sudah kuatin bahu, pundak Bunda untuk memikul itu. Makanya Allah titip ujian itu. Kalau dititip ke saya nggak sanggup. Karena Allah tahu kapasitas saya nggak sekuat Bunda, nggak sekuat ayah sekalian, nggak sekuat kawan-kawan. Jadi yakinlah apa-apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, karena Allah udah tahu kita mampu. Karena Allah tahu kita bisa melewatinya dengan baik, makanya Allah titip ujian itu. Maka kalau Allah udah titipin, ya terima kawan-kawan. Gak ada alasan buat nolak karena Allah aja udah percaya Anda bisa. Kenapa Anda yakin gak bisa? Insya Allah, Allah yang kuatin pundak-pundak, Allah yang mudahkan jalannya. Allah juga yang akan meringankan bebannya, insya Allah. Jadi kawan-kawan, kalau ayat ini aja nih kita pegang, itu yakin insya Allah. Kita akan bisa lebih mudah menerima ya Allah. Beban ini memang berat, tapi karena engkau sudah yakin hamba mampu melewatinya, maka hamba pun yakin ya Allah. Temenin perjalanan ini biar hamba nggak salah respon. Itu aja doanya. Ada titipan pertanyaan, sampai kapan pundak ini kuat? Sampai kapan kawan-kawan? Kira-kira sampai kapan pundaknya kuat? Allah aja percaya. Kadang yang bikin kita nggak yakin nggak kuat itu ya pikiran kita sendiri ya nggak? Ya Allah nggak kuat, nggak sanggup. Ya Allah, makanya kenapa Allah nitipin itu ujiannya sama Bunda? Ya berarti Bunda tuh kuat dalam pandangan Allah. Maka sebenarnya nggak ada alasan kita menjadi putus asa. Karena Allah aja yang maha tahu, yang menciptakan kita, yang paling mengenal diri kita tuh siapa? Ya pencipta kita. Yang paling tahu detailnya, kekuatannya, kelemahannya diri kita tuh siapa? Ya, pencipta kita ya enggak? Allah tahu kita kuat, kita bisa. Allah aja percaya Anda mampu. Terus kenapa kita sendiri yang melabeli kita nggak kuat, aku nggak kuat. Itu jadi yakin insya Allah kawan-kawan. Bismillah, kalau kita pegang ayat ini, eh, insya Allah kekuatan baru itu akan muncul dari dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu validasi dari orang lain, kita nggak perlu sebetulnya apa ya, kita sebetulnya nggak butuh validasi penguatan pengakuan dari orang lain nggak.
Karena Allah tuh udah ngevalidasi lewat ayat ini. Itu udah validasi banget dari Allah bahwa yes, you can. Kamu bisa ngelewatin ini semua. Pasti bisa. Seperti halnya masa lalu yang mungkin saat itu kita ada di fase berat. Mungkin di masa lalu itu kita ada di fase sakit. Rasanya, ya Allah, kayaknya nggak mungkin melewati ini semua. Nggak kuat ya Allah. Pengen udahan aja. Tapi ternyata kita sampai detik ini masih bertahan. Dan insya Allah saat beban berat ini pun, fase berat sekarang pun, kita bisa lewati dengan baik. Karena apa? Allah langsung yang ngevalidasi kita. Jadi kita nggak butuh validasi dari siapapun. Nggak butuh validasi dari pasangan. Nggak butuh validasi dari anak, orang tua, psikolog. Nggak butuh. Karena Allah udah validasi langsung nih di sini. Ya nggak kawan-kawan? Nah kita perlu reminder lagi nih. Allah aja percaya. Makanya dititipin ujian itu karena Allah yakin Anda bisa. Apakah Allah kira-kira salah menitipkan amanah? Kira-kira Allah mungkin nggak salah nitipin ujian? Ketuker gitu? Saya yakin Allah nggak pernah salah nitipin ujian. Allah nggak pernah salah menulis cerita hidup kita. Allah nggak yang lagi iseng gitu ya nulis cerita kita nggak kawan-kawan. Semua by design. Allah tahu detail kita semua. Maka yakinlah eh, kalau kita kupas tentang ayat ini kawan-kawan. Sebenarnya yang nggak yakin itu diri kita sendiri aja ya. Allah tuh udah yakinin kita. Makanya perlu kenapa kita sering-sering perlu mengkaji, bukan sekedar mengaji ya, tapi juga ya mengkaji gitu. Kira-kira maksud Allah itu apa ya dari ayat ini? Ya, ujian manusia beda-beda isi dan kadarnya dan juga gak usah ngebandingin juga sama orang lain. Enaknya jadi kamu, bayangin coba jadi aku. Itu udah berat ya ujiannya kalau kayak gitu. Enaknya jadi Bunda Ambar, praktisi healing bisa ngehealing diri sendiri. Nah, itu makin berat tuh ujiannya tuh. Akan kerasa lebih menyiksa tuh ujian yang kawan-kawan rasakan kalau menganggap orang lain tuh lebih enak gitu. Enaknya jadi kamu, enaknya jadi dia dan sebagainya. Ya, itu juga termasuk penyangkalan, ya. Itu tadi tentang penerimaan dan ini tentang tentang melepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan? Rasa marah, kawan-kawan. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, ya. Tidakkah kamu ingin bahwa Allah mengampunimu, ya? Jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan, emosi negatif yang sudah kita tidak butuhkan itu perlu kita lepaskan. Dengan cara apa? Memaafkan. Ketika kawan-kawan kesel, marah, benci, jengkel dan sebagainya, kalau ditumpuk dalam diri kita akan sesek, sakit, dan hidup kita nggak bahagia. Maka maafkan dan berlapang dada. Kata Allah, kenapa kita harus memaafkan? Allah nanya, kamu pengen gak diampuni sama Allah? Kalau jawabannya pengen, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Jadi kalau kita pengen diampuni sama Allah, pengen didapat maafnya Allah, maka maafkan orang-orang yang membuatmu kesel, jengkel. Termasuk siapa? Ya, itu termasuk misalnya suaminya nih pulang kerja langsung buka PC, main game dan sebagainya. Saat bolong-bolong. Siarnya tetap jalan, kasih taunya tetap jalan. Kapan dia berubah, terserah Allah. Tugas kita mengasih tahu, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan, bukan berhasil. Yang bikin kecewa adalah seolah-olah syiar kita harus selalu berhasil. Padahal hidayah itu punyanya Allah. Ikhtiarnya jalan, tapi hati kita memaafkan. Misalkan ketika beliau pulang kerja, ya sholat dulu. Misalnya, tapi beliau masih begitu gitu ya. Ya itu sudah di luar kendali kita. Tugas kita mah sudah bersyiar, sudah menyampaikan, sudah mengingatkan. Masalah hasil sepenuhnya mutlak gimana Allah. Kapan Allah membuat beliau terbuka hatinya, kapan Allah mau membuat dia memperbaiki dirinya itu suka-suka Allah. Karena kan suami kita milik Allah ya. Dan saya mau kasih tahu satu tips kawan-kawan sebelum kita
Biasanya kan kalau ngasih tahu suami itu jengkel ya. Jadi sebelum ngasih tahu itu koneksikan dulu nih kawan-kawan sama Allah. Ya Allah, saya mau ngasih tahu suami, misalnya tadi sholatnya bolong-bolong gitu ya, sampai rumah main PC. Ya Allah, saya mau bersiar, saya mau ngasih tahu ya Allah, biar suami itu sholat. Tapi ya Allah, suamiku itu kan milik Engkau ya Allah, Engkau yang menggenggam hatinya ya Allah. Tugas hamba mah hanya ngingetin berhasil atau enggaknya milik Engkau karena dia milikmu ya Allah. Kalau kita udah konekin gitu tuh kawan-kawan, insya Allah itu hati akan lebih lapang. Ketika dia berubah, alhamdulillah. Itu bukan karena lisan kita, tapi karena Allah yang udah menggenggam hatinya, membolak-balikan hatinya. Kalaupun dia nggak berubah, kita juga nggak usah marah. Karena kenapa? Allah belum menggerakkan hatinya. Yang penting tugas kita, syiar kita, kewajiban kita sudah gugur. Tapi pun memaafkan bisa, tapi melupakan susah. Ya karena memang memaafkan dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Tidak sama antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan itu proses mental kita, melupakan itu prosesnya di fisik. Anda kalau mengalami benturan gitu ya, kalau di film-film kan kecelakaan, jeger, kepalanya terbentur, amnesia kan, nah itu melupakan. Itu kejadian fisik. Tapi kalau memaafkan itu bukan berarti melupakan. Kita memaafkan itu masih ingat kejadiannya, bahkan masih detailnya tuh masih jelas di pikiran kita, tapi rasanya udah netral. Itu beda antara memaafkan dengan melupakan kan. Jadi nggak apa-apa kita nggak harus lupa sama kejadiannya. Kalau kita pengen tahu sudah memaafkan atau belum, cek. Ketika Anda mengingat satu kejadian, hatinya masih ngilu nggak? Masih gitu nggak? Atau ketika ingat itu udah, oh ya udah, saya dulu pernah memang disakitin. Oh, memang saya dulu pernah dikhianatin. Oh, saya memang gini gini gini. Artinya sudah tawar, udah nggak ada ngilu-ngilunya lagi gitu. Artinya kita sudah memaafkan. Artinya kita memang masih ingat, tapi rasanya sudah netral gitu. Gitu ya kawan-kawan. Jadi kita nggak usah bersikeras buat melupakan, karena justru semakin kita ingin melupakan sesuatu itu akan semakin menguat di dalam ingatan. Memorinya akan semakin kokoh gitu. Nah, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah memberi rizki kepadamu seperti Dia memberi rizki kepada burung. Ya, kawan-kawan tahu ya siklus burung, dia pergi dalam keadaan perutnya lapar, pulang sudah kenyang. Tawakal itu nggak tahu mau pergi kemana, terbang kemana, tapi ya sudah yakin Allah akan ngasih jalan keluar, Allah akan ngasih rezeki. Yang penting tugas kita mah ikhtiar aja. Dikasih rezekinya kapan, di mana, solusinya kapan, saat gimana, ya terserah Allah. Tugas kita mah ikhtiar aja. Yakin pasti Allah akan nunjukin jalannya. Ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Tuh. Nah, kemudian ini slide terakhir, kawan-kawan. Nah, jadi ini yang perlu kita coba eh, doakan ya. Bagi kita yang merasa berat, merasa sulit, maka ya Allah berikan aku kekuatan untuk menerima yang tidak dapat aku ubah dan gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik ini versi siapa? Selama ini yang bikin kita tenang karena kita menganggap yang lebih baik itu versinya menurut penilaian kita, ya enggak? Di saat datang kejadian yang lebih enak, kita menganggap, ya Allah kenapa jadi gini? Padahal ternyata itulah yang lebih baik menurut Allah. Nah, seringkali kita doanya tuh menurut versi kita, kawan-kawan. Ya Allah, saya udah doakan begini, kok makin kayak gini ya? Itu yang lebih baik dari Allah. Maka minta kekuatan untuk menerima yang tidak dapat aku ubah, kawan-kawan. Karena sesuatu yang nggak bisa kita ubah, itu ya mau gimana lagi, ya nggak? Di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Ini saya senang banget sama doanya ketika kita setelah selesai doa di makom Ibrahim gitu ya, setelah ritual tawaf, itu salah satu apa namanya kutipan doanya itu, ya Allah buatlah aku senang dengan keputusanmu. Jadi itu
apa ya, satu doa penghambaan yang penuh harap sama Allah untuk bisa menerima apa-apa yang Allah kasih, gitu ya. Saya sudah pernah beberapa kali umroh dan sudah beberapa kali berdoa ini. Akan tetapi saya baru mendapatkan insight doa ini ketika di musim haji kemarin. Saya nangis ketika ada di bagian doa itu. Ya Allah, buatlah aku senang dengan keputusanmu. Dan saya pikir gitu ya, ya Allah ini doa yang dalam banget menurut saya. Karena membuat saya sadar bahwa keputusan Allah itu memang nggak bisa diubah. Keputusan Allah itu memang sesuatu yang perlu saya terima. Keputusan Allah itu kadang mungkin membuat saya sakit, mungkin membuat saya nggak enak. Tapi ya Allah, buatlah aku senang dengan keputusanmu. Masya Allah itu saya menjadi apa ya, dapat insight yang baru dari, padahal doa itu udah saya baca berkali-kali gitu ya. Tapi baru Allah kasih insight-nya itu di Juni kemarin, Mei Juni kemarin ketika di musim haji itu. Allah ya Allah, ternyata ya dari ujung pencarian perjalanan hidup itu ujung-ujungnya adalah ya menerima apa-apa yang Allah takdirkan, Allah putuskan. Ya nggak kawan-kawan. Jadi senang sama keputusan Allah itu sesuatu yang perlu kita minta mungkin ya sama Allah. Karena bisa jadi kita ini banyak nggak senangnya dengan takdir dari Allah secara manusiawi ya nggak? Jujur deh. Kadang banyak hal yang buat kita nggak suka, nggak sakit, nggak enak ya Allah, pahit ya Allah, sakit ya Allah. Itu doanya dalam banget menurut saya. Saya jadikan profil picture itu di WhatsApp saya. Biar saya ingat terus ketika ada kejadian pahit ya Allah, buatlah hamba senang dengan keputusanmu ya Allah. Karena sadar, ini bikin saya sadar banget bahwa oh ini yang Allah mau, yang Allah takdirkan, yang perlu saya terima dan nggak terima pun itu akan tetap terjadi. Maka perlu sering-sering dibangun kesadarannya. Ya, ya betul bukan nggak suka tapi belum mengerti. Yes, betul. Karena kita belum paham ada kebaikan apa. Itu kan udah di level berikutnya ya. Sudah ada di apa, naik level tangga berikutnya. Itu doa doa andalan saya banget tuh ketika ada di titik yang mungkin apa ya? Ya saya juga manusia, kawan-kawannya kadang bertanya-tanya kenapa ya Allah begini ya. Itu cepat-cepat balikin ke doa itu ya Allah. Hamba nggak ngerti ada kebaikan apa dari kejadian pahit ini. Hamba nggak tahu ya Allah ada hikmah apa yang kau hadirkan nanti dari kejadian gak enak ini. Yang tidak saya sukai, yang rasanya pahit. Hamba nggak tahu ya Allah. Hamba belum ngerti ya Allah. Hamba belum paham kenapa engkau takdirkan hal yang begitu menyedihkan, menyakitkan, membuat saya berurai air mata. Masya Allah. Ya, kawan-kawan coba deh ya. Yang nanti kalau suatu saat umroh, haji, mudah-mudahan saya doakan kawan-kawan di sini semua bisa haji tahun sekarang. Amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Yang belum umroh, kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan Allah panggil ke Baitullah. Biar bisa ngerasain langsung gimana geternya baca doa setelah sholat di belakang makom Ibrahim. Itu saya nangis geter bener waktu itu. Dan saya apa ya, kayak kayak gemeter gitu. Ya Allah gitu ya. Ternyata kita nggak bisa milih kejadian, takdir. Yang bisa saya lakukan hanya menerima karena nggak ada yang lain. Ya saya doakan dari sini kawan-kawan semuanya yang belum berhaji, berumroh. Saya doakan tahun ini mudah-mudahan bisa berhaji umroh bersama keluarganya. Amin. Itu mungkin kawan-kawan ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir slide ini ya. Jadi mudah-mudahan kita dititipkan kemampuan untuk bisa menerima apa-apa yang Allah takdirkan untuk kita dan kita bisa melepaskan apa-apa yang memang tidak kita butuhkan di dalam diri kita. Barakallahu fiik kawan-kawan. Selamat bulan Rajab. Semoga kita dipertemukan dengan Sakban juga Ramadan dan kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi, terbiasa untuk menerima dan melepaskan apa-apa yang memang
terjadi dalam dinamika hidup kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Irgi. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih Bunda Ambar yang terus selalu membersamai ayah bunda semuanya, karena sangat penting ya ayah bunda betul-betul kita menerima apa yang Allah takdirkan ya, Masya Allah. Dan tadi doanya indah banget nih, Masya Allah Bunda. Semoga bisa dipraktekin nih ayah bunda semuanya. Insya Allah dapat rekamannya Bunda Dewi, dan juga kita juga belajar melepaskan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang tadi Bunda sampaikan gitu. Kita hanya bisa berikhtiar gitu. Masya Allah tadi speechless juga apa ketika melihat di kolom komentar apa ada yang suaminya ini apa diuji gitu. Ya, seorang istri mungkin diuji dengan suaminya atau suami diuji dengan istrinya. Itu insya Allah yang terbaik dari Allah. Yang penting kita terus sama-sama menguatkan ya insya Allah dengan wasilah pengajian ini atau kajian dari Meaningful Ways ini. Semoga ayah bunda senantiasa terus istiqomah dan Allah kuatkan terus. Insya Allah jadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ayah bunda semuanya, sebelum kami cukupkan, Irgi kembali mengajak ayah bunda, sahabat-sahabat untuk bisa ikut belajar dua guru. Nih masih bunda nih, Masya Allah. Sekarang belajar dengan Bunda Ambar, kemudian insya Allah tanggal 18 sampai 19 Januari tahun 2025 kita belajar dengan Bunda Sukmadiarti dan juga Bunda Hanifah. Masya Allah, tabarakallah, dengan judul Parentings, Strategi Menjaga Buah Hati Dalam Pergaulan. Nah, ya Bunda bisa dapat apa aja sih kalau misalnya ikut? Nah, kalau misalnya ikut kita akan mendapatkan paduan Islami untuk bahas seksualitas tanpa canggung. Kemudian juga mendapat tips langsung dari ahli untuk membangun karakter anak yang kuat di tengah lingkungan penuh resiko. Mendapat panduan untuk menjadi orang tua modern yang lebih efektif di era ini. Mengikuti kelas selama 2 hari via live Zoom, tanya jawab eksklusif bersama pemateri, dan juga akses rekaman. Jadi insya Allah Ayah Bunda bisa dapat banyak dengan cara Ayah Bunda bisa hubungi info selengkapnya dengan WA Kak Hadijah ataupun langsung mengklik di bit.ly daftar parenting. Semoga kita bisa belajar terus istiqomah menuntut ilmu yang apa-apa yang kita butuhkan pada hari ini tentunya. Terima kasih ya Ibunda semuanya, dan juga kami khusus ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda Ambar. Syukran Bunda, Masya Allah, semoga senantiasa ilmunya berkah terus, Allah sehatkan, agar senantiasa meluas terus kebermanfaatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo Bunda semuanya, juga tidak lupa ya, kita sama-sama doakan Meaningful Ways agar senantiasa berkah dan bermanfaat, senantiasa membersamai ayah bunda, sahabat-sahabat di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Barakallahu fikum. Kami cukupkan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ambar. Bunda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih.